Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama lengkap saya Fitra Dina Karisma, nama panggilan saya Dina. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM F1C020010. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik melobi dan negosiasi, di mana sebagai tugas dari mata kuliah teknik melobi dan negosiasi. Langsung saja masuk ke pengertian teknik melobi dan negosiasi. Teknik melobi dan negosiasi adalah suatu cara untuk mempengaruhi maupun meyakinkan seseorang dalam menghadapi permasalahan yang ada untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, kedua belah pihak juga memiliki kepentingan yang sama. Selanjutnya, ada tujuan teknik melobi dan negosiasi, yaitu yang pertama, untuk melindungi kepentingan, yang kedua, untuk meningkatkan strategi dengan pihak lain, yang ketiga, untuk membuka sarana komunikasi atau sebagai sarana komunikasi, yang keempat, untuk melakukan pendekatan dalam pengambilan keputusan. Kemudian terdapat juga manfaat teknik melobi dan negosiasi, yaitu yang pertama, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Maksudnya, dalam proses negosiasi ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua, dapat menciptakan kerjasama atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut dimaksudkan bahwa dalam proses negosiasi dan melobi ini menghasilkan sebuah kerjasama atau kesepakatan di mana pihak-pihak tersebut baik secara individu maupun kelompok mereka memiliki keuntungannya dan mendapatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga adalah dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi dan menjalin hubungan baik kepada kedua belah pihak, baik secara individu maupun kelompok. Maksudnya diharapkan dalam proses negosiasi ini selain untuk kepentingan kerja atau bisnis, dapat juga dihasilkan untuk menciptakan sarana komunikasi yang awalnya belum kenal. Dengan adanya proses negosiasi dan melobi ini, akhirnya mampu untuk mendapatkan kenalan atau bisa bersilaturahmi dengan orang lain yang sebelumnya belum dikenal. Yang keempat, memberikan informasi dan meyakinkan seseorang dalam pengambilan keputusan. Sebelum seseorang itu mengambil keputusan, perlunya pemikiran yang matang. Nah, untuk itu pelobi atau yang melakukan negosiasi ini melakukan pendekatan-pendekatan dan memberikan informasi seputar fakta-fakta yang ada dalam pembahasan yang mereka lakukan, sehingga dalam pengambilan keputusan mereka tidak asal-asalan dan memikirkan konsekuensi atau keuntungan dan kerugian yang akan mereka dapat. Dalam proses teknik melobi dan negosiasi juga terdapat sasarannya, yaitu kepada individu maupun kelompok, seperti kepada perusahaan, pemerintahan, atau kepada seseorang yang memiliki pengaruh besar. Selanjutnya terdapat ruang lingkup teknik melobi dan negosiasi, yaitu yang pertama, dasar atau pengertian dan komunikasi efektif. Maksudnya adalah kita harus tahu dasar-dasar atau pengertian dari teknik melobi dan negosiasi sehingga kita paham maksud dan tujuan dari proses ini. Kemudian teknik melobi dan negosiasi juga memberikan komunikasi yang lebih efektif karena pihak-pihak yang bersangkutan akan langsung berinteraksi atau berkomunikasi lebih intens. Yang kedua, ada pendekatan pada teknik melobi dan negosiasi. Untuk melakukan proses negosiasi dan melobi agar berjalan dengan lancar, kita juga harus melakukan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan soft bargaining. Kita harus tahu lawan kita adalah teman, dan ada hard bargaining di mana lawan adalah sebagai saingan.
Selain itu, teknik melobi dan negosiasi juga tidak hanya memiliki 2 atau 3 pendekatan, akan tetapi memiliki lebih dari 2 pendekatan. Yang ketiga, ada hambatan dan solusi teknik melobi dan negosiasi. Dalam proses melobi atau bernegosiasi, tentunya ada hambatan-hambatan yang menjadi penghalang atau menjadi suatu permasalahan yang perlu diselesaikan. Untuk itu, dalam adanya hambatan tersebut, kita juga harus mampu untuk menanganinya dengan kepala yang dingin. Seperti perbedaan pendapat, maka untuk menyelesaikannya kita bisa melalui pihak-pihak tengah agar perbedaan tersebut dapat diselesaikan. Yang keempat, ada tujuan dan manfaat. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal, kita juga harus mengetahui tujuan dan manfaat proses negosiasi ini agar bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Yang kelima adalah langkah-langkah dalam teknik melobi dan negosiasi. Langkah-langkah dalam teknik melobi dan negosiasi yang pertama adalah melakukan persiapan, di mana kita harus mengetahui kita akan melakukan proses negosiasi dan melobi ini dengan siapa dan apa permasalahan yang akan dibicarakan, dan kemudian apa poin-poin yang harus ditekankan dalam proses ini. Yang kedua itu ada pembukaan, di mana kita harus mengetahui latar belakang apakah sinkron dengan ide-ide dasar kepentingan negosiasi. Nah, yang ketiga ada proses negosiasi. Nah, ini menjadi inti dari proses negosiasi dan melobi, di mana kita harus menentukan waktu, tempat, jam agar proses tersebut dapat berjalan lancar dan keduanya memiliki waktu yang bisa untuk dipertemukan. Tahap selanjutnya yaitu menyelesaikan negosiasi atau melobi. Dalam menyelesaikan negosiasi tersebut, kita harus mengetahui tempat agar kedua-duanya itu memiliki atau merasa nyaman dalam kegiatan bernegosiasi ini. Selanjutnya adalah zona tawar-menawar. Dalam zona tawar-menawar ini, kita harus mengerti maksud dan tujuan yang ingin dicapainya, kepentingan apa yang ingin dicapainya, atau kepentingan yang ingin diperlukan. Kemudian tahap selanjutnya adalah membangun kesepakatan. Nah, dalam membangun kesepakatan ini perlunya sebuah teknik agar bisa mendapat kesepakatan atau kerjasama yang sesuai, di mana kedua belah pihak tersebut mendapatkan keuntungan dari proses negosiasi dan melobi ini. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, maka saya mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.